Ya, selamat berjumpa lagi buat pemirsa setia channel bagiberita.id. Karena berita untuk dibagi-bagi, bukan untuk dinegosiasi. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Sulaisi Abdul Rozak, lawyer muda sekaligus ketua APSI Jatim, betul ya Mas? Betul. Ya. Beberapa hari ini viral videonya Mas Sulaisi yang mengkritisi atau berjanji lah. Berjanji akan mendukung Bupati Ahmad Fauzi di periode berikutnya apabila bisa menyelesaikan beberapa tantangan yang dikirimkan oleh Mas Sulaisi. Ini menarik karena Mas Sulaisi sendiri bukan orang pulau. Betul. Tapi tantangan Mas Sulaisi ini berhubungan dengan kepulauan, di mana disparitas kepulauan itu memang sudah lama terjadi. Betul. Mungkin Mas Sulaisi bisa menerangkan untuk video itu apa maksudnya? Ya, jadi sebenarnya itu adalah kegelisahan saya selama bertahun-tahun hidup di bumi Sumekar ini. Berkali-kali kita itu ke kepulauan begitu, dan kita merasakan kesengsaraan mereka yang saya nilai bahwa mereka tidak merasakan hidup nyaman seperti masyarakat di daratan, seperti kita lah kira-kira gitu. Betul. Ya, persoalan infrastruktur, persoalan listrik, ya kan, persoalan air bersih, itu kan menjadi kendala yang cukup besar. Sementara di satu sisi Sumeneb ini kan digembar-gemborkan kota wisata, kira-kira begitu ya. Kota wisata, kita tahu memang kepulauan ini wisatanya kan cukup luar biasa, memukau, potensi luar biasa. Tetapi kalau infrastrukturnya tidak diperbaiki, siapa yang mau ke sana? Ini kan ibarat orang bermimpi kan begitu. Ya Bung Karno yang bilang 1000 orang bisa bermimpi, satu anak muda bisa membuat perubahan. Nah, kita tinggal lihat Mas Fauzi ini pemuda apa orang tua kan kira-kira gitu. Ya, tujuan dari video itu saya sengaja sampaikan itu ke ruang publik karena kita ingin uji, ya kan? Kita ingin uji sebenarnya Mas Fauzi ini dia ini titisan Bung Karno apa bukan? Kan kira-kira gitu. Ya kan? Beliau kan kader PDIP. Betul. Bung Karno ya, dia memberi semangat yang berapi-api. Tujuannya ya kita bukan bangsa tempe, kira-kira begitu kata Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe. Yang dimaksud bukan bangsa tempe itu tindakan kader-kader yang mengikuti semangat Bung Karno itu adalah tindakan-tindakan revolusioner. Kan kira-kira gitu. Nah, sekarang kita uji kira-kira Mas Fauzi ini dalam satu periode untuk masyarakat kepulauan kerja apa? Kan kira-kira gitu. Betul. Sementara opini terakhir mau calonkan diri atau ya layak lah kira-kira media membranding itu layaklah di Pilgub Jatim untuk 2024 kan kira-kira gitu. Tetapi kalau menurut saya masih melihat itu jauh dari ekspektasi kan kira-kira gitu. Jauhnya di mana? Daripada bupati sebelumnya, kebijakan bupati sebelumnya masih banyak kita rasakan, ya kan? Kalau sekarang saya lihat masih belum ada yang signifikan dirasakan oleh publik, apalagi untuk masyarakat kepulauan. Nah, yang saya maksud, kenapa 2023 kita berharap Mas Fauzi itu membuat langkah yang bisa membuat paling tidak masyarakat pulau itu merasa bahwa mereka ini tidak terasing, tidak merasa tidak memperoleh distribusi keadilan, kan kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena saya yakin bahwa Mas Fauzi itu punya revolusi mental, kan kira-kira gitu. Jiwanya memiliki jiwa revolusi mental. Kalau misalnya dibilang ada kendala misalnya, dia kan leader, dia pemimpinnya, dia yang bisa arahkan semua pembangunan ini kemana. Hanya tinggal kita lihat apakah ada kepedulian terhadap masyarakat kepulauan atau tidak. Gitu ya. Kenapa saya bicara kepulauan meskipun kita orang daratan? Karena saya berkali-kali ke sana itu. Sering berarti? Sering, saya bersering ke kepulauan itu. Jadi bahkan Sapekan juga mereka nyampaikan juga aspirasi juga kan, menanggapi juga di YouTube itu kan ya. Kemudian kalau ke Kangayan begitu. Saya lihat, jalannya selain rusak itu kalau bukan musim hujan loh ya. Betul. Ya, kalau musim hujan jangan masuk ke desa-desa tuh. Kita jadi susah ya kan. Ya, kita mau bicara tentang kesehatan, pendidikan di Kangen misalnya. Infrastrukturnya kayak begitu gitu loh. Orang siapa yang mau berkunjung meskipun itu indah di situ. Kalau infrastrukturnya saja tidak diperbaiki, kenapa saya bilang cicil lah satu saja dari sekian masalah di Sumeneb itu gitu. Ya, salah satunya adalah infrastruktur. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita uji ini, Mas Fauzi punya
punya jiwa revolusi mental atau enggak, kan kira-kira gitu. Dia titisan Bung Karno, dia melanjutkan cita-cita Bung Karno atau tidak, kan kira-kira gitu. Kalau cara memimpinnya sama misalnya dengan pemimpin yang lain, jangan-jangan sama seperti kata Bung Karno. Ya, kita kan bukan basang tempe, ini masuk bagian dari tempe atau bukan, kan gitu kira-kira. Jadinya gitu. Tadi sempat disinggung ideologi Bung Karno. Berarti menurut Mas Sulaisi selama ini Bupati Ahmad Fauzi belum dapat mengimplementasikan apa itu ideologi Bung Karno? Selama beliau memimpin, saya rasa masih belum terlihat spiritnya, ya. Kecuali gimmick itu, jadi gimmick dia turun, ya kan. Seperti saya ceritakan turun, ya kan. Ada masyarakat yang sengsara disapa begitu, ya kan. Ada anak-anak ya sekolah SD disapa, kasih duit. Itu memangnya bisa merubah. Itu gaya lama, itu yang sudah pernah belusukan-belusukan, pernah dilakukan Pak Jokowi. Tapi politik bedanya kalau Pak Jokowi kan, bedanya Pak Jokowi itu, beliau kelihatan penampilannya itu rakyat, tetapi kerjanya jelas, membangun, mengatasi disparitas pembangunan, kan gitu. Nah ini sebenarnya apa? Kan kira-kira gitu. Ini tokohnya sudah ada semua, Pak Said Abdullah, Ketua Banggar, jaringan beliau juga gitu loh. Kemudian anggota-anggota DPR di Jawa Timur, jaringan beliau luar biasa. Beliau juga bupati, ya kan. Tapi terus apa untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ini? Kan tidak terjadi pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berlaku hanya untuk kita di daratan. Terus masyarakat kepulauan nggak punya hak untuk itu. Ini kan problem. Nah itu maksud saya itu. Jadi sarana prasarana yang sudah ada itu tidak dimaksimalkan oleh Bupati Ahmad Fauzi. Saya rasa, saya nggak tahu ya, beliau nih leader, beliau nih bupati. Kalau bertindak sebagai bupati yang memiliki pengaruh, memiliki power semestinya, beliau adalah bupati yang mampu untuk mengarahkan kemana kira-kira anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan, kan kira-kira gitu. Tentunya kan dicek dulu nih daerah mana yang paling tertinggal, daerah mana yang paling sengsara, kan kira-kira gitu. Nah mestinya kalau mau turun tuh, misalnya rehab rumah warga, misal turunlah ke kepulauan, pasti akan banyak rumah-rumah warga yang seperti itu. Ada berapa dicek bangun. Kalau itu bukan anggaran beliau sendiri, tentu misalnya bisa dianggarkan lewat anggaran negara, kan gitu. Jadi Mas Sulaisi tetap akan komitmen, akan memenuhi janjinya kalau memang tantangannya dilaksanakan oleh... Saya akan dukung Mas Fauzi. Kalau Mas Fauzi itu 2023, apapun caranya gitu ya, mau itu APBN yang dialokasikan untuk Kangean, mau itu APBD provinsi, mau itu menggunakan mekanisme apa, pakai CSR ke, apa koordinasi dengan TMMD kan ke, atau mau apa misalnya, urusan beliau. Tapi kalau itu bisa diatasi gitu, saya akan dukung tanpa disuruh. Saya kampanye. Itu artinya bahwa saya bangga punya bupati seperti Mas Fauzi. Dalam jangka setahun dia bisa atasi tantangan ini, kan kira-kira gitu. Oke. Ya mudah-mudahan didengar ini oleh Bupati Ahmad Fauzi, tantangan dari Mas Sulaisi kalau bisa menyelesaikan di tahun 2023 ini ya, 2023 akan didukung penuh oleh Mas Sulaisi tanpa meminta biaya apapun. Ya, mau di media sosial, mau kita turun langsung, saya akan dukung. Ya. Terima kasih waktunya ini Mas Sulaisi. Baik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan apa yang disampaikan oleh Mas Sulaisi ini. Kita jumpa lagi di channel Bagi Berita berikutnya, karena berita untuk dibagi-bagi, bukan untuk dinegosiasi. Iya.